Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi seputar anime Boruto episode 157 yang bersumber dari salah satu video acara TV Tokyo, di mana acara tersebut sempat memperlihatkan sebuah cuplikan yang kabarnya diambil dari anime Boruto episode 157. Dan uniknya, dalam cuplikan tersebut Sasuke sempat mengatakan kalau organisasi ini pernah berada di desa Amekakure, hingga membuat beberapa fans menganggap kalau markas organisasi Kara berada di desa Amekakure. Lalu, benarkah markas organisasi Kara berada di desa Amekakure? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah beberapa hal menarik yang diperlihatkan dalam cuplikan anime Boruto yang ada di salah satu acara TV Tokyo. Hal menarik pertama, lewat gambaran yang diberikan, kondisi desa Amekakure terkesan tidak berubah setelah Perang Besar Dunia Shinobi keempat. Bahkan bisa kita katakan kalau kondisinya saat ini sudah jauh lebih buruk daripada kondisi Amekakure saat dikuasai oleh Pain, di mana hal ini diperkuat dengan perkataan Sai yang menjelaskan kalau proyek pengembangan desa di desa Amekakure tidak pernah terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan, sebenarnya di manakah para petinggi desa Amekakure dan sebenarnya apa yang mereka lakukan hingga Amekakure saat ini sama sekali tidak memiliki perkembangan? Atau mungkin desa Amekakure sudah tidak memiliki sistem pemerintahan? Hal menarik kedua, seperti yang bisa kita lihat bersama dalam cuplikan ini, Sasuke dan juga Sai sedang berusaha untuk menyelidiki organisasi Kara di desa Amekakure. Lalu, mengapa Sasuke dan juga Sai menyelidiki Kara di desa Amekakure? Ya, tentu saja karena ada seseorang atau mungkin beberapa orang yang sudah memberikan informasi tersebut kepada mereka berdua. Dan untuk memastikan informasi sekaligus mencari informasi tambahan, mereka berdua pun pergi melakukan penyelidikan ke desa Amekakure. Lalu sebenarnya siapakah yang sudah memberikan informasi kalau organisasi Kara memiliki suatu hubungan dengan Amekakure? Ya, belum dijelaskan secara detail sih. Tapi ada kemungkinan kalau sang pemberi informasi adalah orang yang sudah memberikan peta atau map kepada Sai. Dan bila ini memang benar, maka pemberi informasi tersebut bukan hanya satu orang, melainkan beberapa orang. Karena Sai sempat berkata, ini sudah sesuai dengan peta yang mereka berikan. Ya, di sini Sai menggunakan kata mereka yang berarti beberapa orang. Hal menarik ketiga, ada kemungkinan kalau tim 25 ikut terlibat dalam penyelidikan Kara di Amekakure. Karena saat berjalan dengan Sai, Sasuke sempat menyinggung tentang tim 25 dengan berkata, para genin sebelumnya, apakah mereka bawahanmu? Dan kalian pasti sudah tahu sendiri kan kalau saat ini Sai sudah menjadi kapten dari tim 25. Oh ya, tapi ini baru opini ya, karena faktanya kita belum bisa memastikan siapa yang dimaksud pada kalimat para genin di sini. Hal menarik keempat, sebuah bom kertas tiba-tiba meledak ketika Sai memegang gagang pintu. Tapi dari pergerakan Sai dan juga Sasuke setelah bom kertas tersebut meledak, terkesan bahwa Sai dan juga Sasuke sengaja meledakkan bom tersebut dan berpura-pura terkena perangkap yang terpasang di pintu tersebut. Lalu mengapa mereka harus berpura-pura terkena jebakan? Ya, tentu saja untuk memancing orang yang sudah memasang jebakan tersebut. Dan rencana mereka berdua terbukti berhasil, hingga mereka berdua dapat bertemu dengan seorang pemuda berambut merah, di mana menurut informasi yang berhasil kami dapatkan, pemuda berambut merah tersebut memiliki nama sementara Garasi. Tapi ingat ya, bukan garasi mobil. Lalu sebenarnya siapakah Garasi dan mengapa Garasi memasang jebakan dengan bom kertas di pintu masuk tersebut? Ya, sebenarnya sih belum ada penjelasan dari pihak official, tapi kami sendiri memiliki dua opini tentang siapa Garasi. Opini pertama, Garasi merupakan salah satu anggota dari organisasi Kara, atau paling tidak dia sudah bekerja untuk organisasi Kara. Dan bila opini pertama ini memang benar, maka ada kemungkinan bahwa tujuan Garasi memasang jebakan di pintu masuk untuk menghalangi penyusup. Opini kedua, ada kemungkinan bahwa Garasi merupakan salah satu korban atau paling tidak dia merupakan salah satu orang yang sudah merasa dirugikan oleh organisasi Kara. Tapi bila ini memang benar,
Mengapa dia memasang jebakan di pintu masuk? Ya tentu saja untuk membalas dendam atau paling tidak untuk menyerang anggota Kara. Mengingat pintu tersebut dianggap sebagai pintu masuk ke dalam markas organisasi Kara yang berada di Amekakure. Tapi sayangnya sampai saat ini belum bisa kita pastikan dari mana Garashi berasal. Entah dia dari desa Amekakure sendiri atau bahkan dari desa lain. Mengingat organisasi Kara sendiri tidak hanya beroperasi di satu desa. Lalu bila opini kedua ini memang benar, maka ada kemungkinan kalau nantinya Garashi akan membantu penyelidikan organisasi Kara yang dilakukan oleh Sasuke dan juga Sai. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau nantinya dia akan bertemu dengan Boruto. Kemudian hal menarik kelima, berdasar dari perkataan Sasuke yang berbunyi, kami sedang menyelidiki sebuah organisasi yang mungkin sudah ada di sini sebelumnya. Bisakah kamu memberitahukan kepada kami apa yang kamu ketahui tentang organisasi ini? Maka ada dua kemungkinan mengenai keberadaan organisasi Kara. Pertama, organisasi Kara pernah berada di desa Amekakure, namun organisasi tersebut sudah meninggalkan desa Amekakure. Kemungkinan kedua, organisasi Kara masih berada di desa Amekakure sampai saat ini. Kemudian walaupun kita belum bisa memastikan dua kemungkinan tadi, tapi ada satu hal yang bisa kita pastikan, yaitu organisasi Kara pernah menginjakan kaki di desa Amekakure. Nah, karena hal inilah kemudian banyak yang beranggapan atau beropini kalau organisasi Kara sudah mendirikan sebuah markas di desa Amekakure. Lalu bila anggapan atau opini ini memang benar, mengapa organisasi Kara memilih desa Amekakure untuk lokasi mendirikan sebuah markas? Ya, walaupun jawaban untuk pertanyaan ini belum dijelaskan oleh pihak official, tapi menurut kami ada dua alasan mengapa desa Amekakure dipilih untuk lokasi pendirian markas. Alasan pertama, Amekakure memiliki lokasi yang strategis. Karena desa ini sendiri terletak di tengah-tengah tiga negara besar, seperti negara api, tanah, dan juga angin. Di mana hal ini dapat mempermudah mereka untuk mendapatkan beberapa informasi dari negara-negara lain, sekaligus mempermudah mereka untuk menyusup ke dalam tiga negara besar tersebut. Alasan kedua, karena sistem pemerintahan desa di Amekakure sudah lama hancur dan terbilang cukup sulit untuk membangun sistem pemerintahan baru di desa ini. Dan hal ini terbukti dengan pemandangan desa Amekakure yang masih dalam kondisi bobrok, bahkan terkesan sama sekali tidak ada kemajuan. Di mana hal ini sepertinya sudah membuat pengamanan di desa ini sangat lemah. Nah, karena itulah cukup masuk akal bila desa ini dijadikan tempat persembunyian beberapa organisasi hitam. Ditambah lagi, desa Amekakure juga merupakan sebuah desa yang tidak termasuk dalam kawasan 5 negara besar. Jadi, desa ini tidak mendapat pengawasan secara langsung oleh 5 negara besar. Oh iya, bila kalian punya opini sendiri tentang hal ini, jangan lupa untuk menulisnya di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya bila memang benar organisasi Kara sudah meninggalkan desa Amekakure, lalu apa alasan mereka meninggalkan desa tersebut? Bukankah desa Amekakure sangat menguntungkan bagi mereka? Ya, menurut kami tentu saja karena keberadaan mereka sudah diketahui oleh desa Konoha. Tapi setakut itukah mereka dengan Konohagakure hingga mereka langsung meninggalkan desa Amekakure setelah keberadaannya diketahui oleh Konoha? Ya, sebenarnya bukan hanya karena Konoha sih. Karena kalian tahu sendiri kan bahwa desa Konoha merupakan salah satu anggota sekaligus pendiri dari aliansi shinobi. Dan bila organisasi Kara dianggap membahayakan bagi dunia shinobi, maka mereka akan mendapatkan dua hal yang merugikan bagi mereka. Pertama, mereka akan kesulitan untuk bergerak karena semua hal yang berhubungan dengan mereka pasti akan diawasi dengan ketat oleh seluruh anggota aliansi. Padahal di timeline versi anime, organisasi Kara sedang melakukan beberapa eksperimen yang tentunya membutuhkan banyak bahan. Lalu yang kedua adalah mereka akan diburu oleh seluruh anggota aliansi. Kemudian 3 informasi tambahan. Pertama, menurut bocoran anime Boruto episode 157 yang terbaru, walau Boruto sangat ingin mengetahui keberadaan dari organisasi Kara, tapi Boruto akan mendapatkan sebuah misi di negara lembah, di mana misinya adalah untuk mencari orang hilang, dan orang tersebut adalah suami Mia. Di mana dalam misi ini Boruto akan terlibat dalam sebuah masalah yang tak terduga sebelumnya.
Informasi tambahan kedua, seperti informasi resmi yang diberikan oleh pihak official, salah satu anggota Inner Cara yang bernama Victor merupakan seorang pemimpin perusahaan besar di negara lembah. Lalu karena suami Mia hilang di negara lembah, maka ada kemungkinan bahwa Victor terlibat dalam kasus menghilangnya suami Mia, hingga membuat Boruto terlibat dalam masalah baru. Informasi tambahan ketiga, Deppa yang merupakan anggota Inner Cara seperti halnya Victor akan muncul di depan Boruto. Lalu apa tujuan Deppa muncul di depan Boruto? Ya, ada kemungkinan kalau Deppa sedang berusaha menyelidiki tentang segel karma milik Boruto. Sekian dari kami, and see ya.